everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang cukup fenomenal di mana pada di akhir tahun 2023 kemarin, di bulan Desember, Gipsy sudah dibebaskan seusai terlibat dalam perencanaan pembunuhan ibunya sendiri. Tapi guys, jangan salah paham dulu ya, di awal juga ini mah udah plot twist. Alasan Gipsy membunuh sang ibu ternyata selama dia hidup dari orok brojol sampai gede, Gipsy itu sering mendapatkan pelecehan dari ibunya. Jadi dia tuh dieksploitasi, dimana dia harus pura-pura sakit, jadi dipaksa untuk sakit selama dia hidup. Bahkan Gipsy sampai beberapa kali menjalani operasi guys. Pokoknya ini ceritanya seru banget. Pokoknya buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Oke guys, jadi kita kenalan dulu ya sama si Gipsy ini, biar nanti kita lebih mudah gitu dengerin ceritanya. Jadi perempuan ini bernama Gipsy Rose Blanchard yang lahir pada tanggal 27 Juli 1991. Ibunya bernama Didi dan ayahnya bernama Rod. Nah, Didi dan Rod ini sebelum Gipsy lahir mereka sudah bercerai. Jadi pas Gipsy udah brojol tuh dari awal dia udah tinggal sama ibunya aja. Nah, mereka itu hidup dengan berpindah-pindah tempat tinggal ya, meskipun sebenarnya pindahnya nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi masih di pinggiran kota New Orleans di Amerika. Sedari balita, Gipsy ini memiliki banyak banget penyakit, dan penyakitnya juga bukan kaleng-kaleng, bukan cuma batuk pilek doang guys. Ini penyakitnya tuh penyakit akut seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, terus cacat kromosom, epilepsi, leukemia, terus juga asma berat, dan penyakit berat lainnya. Nah, karena penyakit yang dialami oleh Gipsy, otomatis Didi selaku ibu itu harus full 24 jam merawat Gipsy. Nah, hal ini tuh membuat orang-orang memuji Didi gitu. Jadi seolah-olah, wah Didi ini adalah ibu yang sangat hebat gitu. Mendedikasikan dirinya, hidupnya selama 24 jam hanya untuk merawat anaknya. Bahkan mantan suaminya Rod juga menyatakan bahwa Didi adalah seorang ibu super mom yang sangat baik. Tapi guys, yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya Didi full 24 jam mengasuh Gipsy, dari mana dia menghasilkan uang dan bisa survive untuk bertahan hidup, untuk makan, untuk biaya pengobatan Gipsy, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya? Ternyata guys, karena penyakit Gipsy ini yang cukup benar-benar parah, ini tuh di-up di media sosial sehingga menimbulkan perhatian banyak orang. Jadi banyak tuh orang-orang atau organisasi-organisasi yang berdonasi untuk membantu ekonomi Gipsy dan Didi. Didi juga membuat sebuah website di mana bagi siapa saja yang mau berdonasi kepada Didi dan Gipsy boleh klik link di bawah ini, atau misalnya langsung transfer aja ke rekening ini. Nah guys, selain donasi uang, ternyata banyak banget bantuan yang diterima oleh Gipsy dan Didi, seperti rumah baru yang khusus didesain untuk Gipsy. Jadi emang ada jalur kursi rodanya gitu, rumahnya tuh khusus untuk Gipsy. Terus juga ada mobil gratis, kemudian mereka juga dapat kayak tiket penerbangan gratis, tiket nonton gratis, tiket main olahraga gratis. Jadi maksudnya nonton olahraga gitu ya, bukan olahraga, kan Gipsy sakit ya. Nah terus juga mereka sempat beberapa kali pergi ke taman hiburan Disney World, dan itu gratis guys. Pokoknya meskipun Didi tidak bekerja dan Gipsy sakit parah, tapi kehidupan mereka terjamin guys secara ekonomi. Soalnya banyak banget orang atau masyarakat yang peduli kepada mereka. Nah guys, semakin hari Gipsy itu kan tumbuh semakin besar ya guys. Dimana kalau kita semakin besar pasti kan kita mulai berpikir gitu. Nah awalnya tuh dia percaya bahwa dirinya itu sakit, seperti apa yang dikatakan oleh ibunya. Dimana kan pasti seorang anak akan percaya aja kan sama ibu. Secara gitu ya, pada umumnya seorang ibu akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Tapi tiba-tiba Gipsy mulai curiga bahwa dia itu sebenarnya gak sakit, dan sakitnya itu dibuat-buat oleh ibunya. Kenapa? Jadi awalnya itu Gipsy bertemu sama pengacaranya. Kemudian pengacaranya tuh ngebisikin ke si Gipsy kayak, Gipsy kamu hati-hati ya, sebenarnya kamu tuh gak punya penyakit kanker, karena aku cari-cari rekam medisnya tuh emang gak ada. Sejak saat itu Gipsy pun mulai berontak guys. Dia tuh jadi gak mau duduk di kursi roda karena dia juga ngerasa bahwa dirinya bisa berjalan gitu.
gitu. Nah, ketika Didi melihat Gipsy berjalan, Didi langsung marah. Kamu jangan jalan, kamu tetap harus duduk di kursi roda. Bahkan Gipsy beberapa kali dipukuli oleh sang ibu. Nah, kan hal ini menjadi makin aneh kan. Si Gipsy pasti ngerasa, loh kok ibu saya kok begini gitu. Harusnya kan kalau ngelihat anaknya sehat bisa jalan, harusnya kan seneng kan. Tapi ini malah terus-terusan aja harus duduk di kursi roda. Hingga suatu hari Gipsy makin berontak guys. Dia mulai kabur dari rumah. Nah, di situ Didi langsung melacak dan berhasil menemukan Gipsy dengan cepat. Di situ Gipsy dihukum dengan cara tangannya diborgol di tempat tidurnya selama 2 minggu. Gila banget kan guys? Kemudian pada tahun 2005 terjadilah badai Katrina, di mana badai itu emang bener-bener besar banget ya, sehingga membuat rumah tempat tinggal Didi dan Gipsy itu hancur lebur. Nah, ternyata guys, musibah ini malah dijadikan kesempatan oleh Didi, di mana dia mengaku tidak bisa menyelamatkan dokumen-dokumen pentingnya seperti akte kelahiran dan rekam medis penyakit Gipsy. Dibuatkanlah tuh dokumen-dokumen baru, tapi di sini Didi memalsukan kelahirannya Gipsy. Di sini Didi mengubah tanggal kelahiran Gipsy menjadi 6 tahun lebih muda. Juga menambahkan rekam medis bahwa Gipsy ini memiliki latar keterbelakangan mental. Jadi Gipsy ini katanya mentalnya itu seperti anak berumur 7 tahun. Nah, kenapa Didi melakukan ini? Ternyata guys, ini tuh supaya kalau misalnya si Gipsy berontak atau kabur lagi, jadi si Didi tinggal ngomong, aduh ini anak saya masih di bawah umur, selain itu punya latar keterbelakangan mental gitu. Nah, jadi hal ini membuat si Gipsy itu nggak bisa bertingkah atau speak up lagi, karena meskipun dia melakukan hal itu nggak akan ada yang percaya, karena si ibunya pasti akan ngomong yang kayak tadi itu. Nah, sejak saat itu Didi menjadi semakin ketat kepada Gipsy, dimana Gipsy mulai speak up nih kepada dokter misalnya, langsung tuh si Gipsy-nya tuh kayak dicubit atau ditendang gitu. Terus nanti di rumahnya dia bakal disiksa gitu, supaya si Gipsy itu jerak dan gak berusaha untuk speak up. Jadi setelah itu setiap ke rumah sakit, Gipsy itu diharuskan untuk diam. Yang ngomongnya cuma si Didi doang. Nah, mungkin Gipsy juga nggak ada pilihan lain ya, karena mungkin kalau dia ngomong juga nggak akan ada yang percaya. Terus kalau misalnya dia speak up yang ada malah disiksa pas di rumah gak ada siapa-siapa. Jadi si Gipsy ya udahlah manut-manut aja. Bahkan dia juga sempat menjalani operasi mata yang kanan dan kirinya gitu. Dia ya ikut aja lah apa yang ibunya mau gitu. Selain itu, tapi parah banget, suatu hari Didi membawa Gipsy ke rumah sakit dan bilang kalau, dok ini anak saya nggak bisa makan gitu, gak mau makan. Padahal mah pada saat itu si Gipsy nafsu makannya ya biasa aja gitu. Sampai dibuatkan sebuah lubang di perutnya untuk memasukkan makanan lewat selang. Gila, ini parah banget kan? Karena lama-lama mungkin Gipsy merasa tidak tahan ya menjalani pengobatan itu. Karena ya namanya juga operasi, pasti ujung-ujungnya adalah rasa sakit, apalagi pas diisiin lubang di perut itu pasti sakit banget kan. Posisi di sini Gipsy itu sebenarnya kata dia waktu di wawancara itu sempat bingung banget. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan untuk bebas dari sang ibu ini. Hingga akhirnya dia terfikirkanlah untuk berencana membunuh ibunya. Karena dia berpikir cuma itu gitu satu-satunya cara supaya dia bisa terlepas dari siksaan pura-pura sakitnya itu. Tapi tidak memungkinkan kan kondisi saat itu, dimana Gipsy yang lemah abis karena efek-efek pengobatannya kayak operasi pasti kan nggak langsung pulih gitu ya. Terus efek-efek yang obat yang seharusnya dia tidak konsumsi malah dikonsumsi. Nah, itu efek-efeknya membuat Gipsy menjadi sakit beneran gitu, jadi lemah. Nah, Gipsy juga tidak bersosialisasi dengan secara bebas. Dia nggak sekolah, dia cuma ngejalanin homeschooling. Tapi dia dikasih akses tuh internet. Jadi komputer sama HP mah Gipsy punya gitu. Hingga suatu hari dia main lah tuh iseng-iseng dating apps atau aplikasi kencan gitu. Kalau di kita kayak Omi, terus apa sih yang Tantan gitu ya, gitu-gitu. Nah, dalam aplikasi dating itu Gipsy bertemu seorang pria bernama Nicholas. Nah, awalnya tuh chat-chatan biasa ya, tapi lama-lama mereka nyaman dan pacaran. Nah, selama mereka pacaran, mereka juga sering mencurhatkan kegiatan sehari-hari mereka, termasuk Gipsy, dimana dia menceritakan tentang apa yang dia alami, tentang kekejaman ibunya terhadapnya. Mereka itu pacaran lama guys, selama 2 tahun. Nah, hingga suatu hari mungkin lama-lama si Gipsy emang gak tahan banget sama ibunya, merencanakanlah rencana pembunuhan ibunya. Dan ternyata si Nicholas manut-manut aja karena mungkin udah cinta kali ya. Ya udahlah, akan kubuktikan cintaku kepadamu meskipun itu harus membunuh ibumu. Hingga akhirnya aksi ini pun dilakukan pada tanggal 14 Juni 2015.
Ini dilakukan di rumah Gipsy guys. Jadi hari itu Nicholas datang ke rumah Gipsy, kemudian Gipsy ngasih pisau sama sarung tangan gitu. Nah langsung aja tuh si Nicholas menusuk punggung Didi dan lehernya sampai Didi kehilangan nyawanya. Nah pada saat kejadian itu ternyata Gipsy hanya bisa berada di kamar mandi sambil menutup telinga guys. Jadi sebenarnya meskipun dia pengen ngebunuh ibunya, dalam hati nuraninya dia tuh tetap sayang sama ibunya. Tapi mungkin emang gak ada cara lain ya untuk bisa terlepas dari ibunya ini, makanya dia terpaksa untuk membunuh ibunya. Beberapa hari kemudian adalah tuh saudaranya Didi yang ingin berkunjung ke rumah Didi. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu gitu Didi itu ditelepon gak diangkat-angkat. Ya kan udah meninggal kan, gak mungkin bisa angkat telepon. Nah, untuk memastikan Didi dan Gipsy itu aman, makanya saudaranya itu kayak datengin aja lah rumahnya gitu. Nah pas dilihat di sana ternyata ditemukan Didi sudah tidak bernyawa dan berkujur kaku di kamarnya. Ditambah lagi pada saat itu Gipsy tidak ada di rumah, sedangkan kursi rodanya semuanya ada di situ. Jadi kemungkinan Gipsy ini dibawa oleh orang lain gitu. Logikanya kan gini, Didi aja gitu yang sehat terus badannya gede itu mati gitu dengan kondisinya tertusuk pisau yang sangat cukup banyak gitu tusukannya. Sedangkan Gipsy kan anak yang lemah terus berpenyakit, pastilah mungkin situasinya mereka bayanginnya tuh lebih buruk daripada Didi. Nah kemudian polisi pun melakukan investigasi dan wawancara ke beberapa tetangga, termasuk salah satu sahabatnya Gipsy. Nah sahabatnya Gipsy ini mengatakan bahwa sebenarnya Gipsy itu pernah loh ngechat dia bahwa dia tuh lagi deket sama seorang cowok namanya Nicholas. Terus mereka itu kayak pengen nikah, terus berencana kalau nikahnya tuh nanti gimana gitu. Terus nanti kalau punya anak namanya siapa. Nah di situ sahabatnya mulai berpikir, kok kata ibunya kan si Gipsy ini memiliki latar belakang mental ya, umur 7 tahun kok udah kenal cinta-cintaan gitu ya. Tapi di situ sahabatnya kayak ya udahlah mungkin si Gipsy-nya lagi mulai puber kali. Nah di situ si sahabatnya Gipsy itu kayak oh gitu, oh iya aja gitu. Jadi sebagai sahabat dan pendengar yang baik, ketika Gipsy menceritakan itu dia iya aja gitu. Nah, polisi pun melacak aplikasi dating milik Gipsy ini dan ternyata lokasinya di mana guys? Ya bener banget di rumahnya Nicholas yang jaraknya itu sekitar 8-9 jam perjalanan dari rumahnya Gipsy. Polisi pun langsung lah tuh mengepung rumahnya si Nicholas itu. Mereka berpikir bahwa mungkin si Gipsy ini sudah mati atau lagi dianiaya kali ya sama si Nicholas di dalam rumahnya. Pas digerebek ternyata bener aja, emang bener si Gipsy ada di rumah Nicholas tapi tanpa luka segores pun. Di situ bahkan Gipsy terlihat sangat sehat dimana dia bisa berjalan. Padahal kan yang publik tahu selama ini Gipsy itu selalu berada di kursi roda. Nah setelah itu pun mereka berdua ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Langsunglah di-up-kan ke media-media di Amerika itu. Nah itu bikin geger banget seluruh publik. Karena ya gimana ya, kan kita taunya si Gipsy ini selama ini tuh sakit di kursi roda, tiba-tiba datang sebagai tersangka dan bisa jalan. Itu kan sebuah keajaiban yang kok bisa gitu dia jalan gitu. Jadi ada senengnya, ada anehnya gitu mungkin ya. Awalnya Gipsy ini tidak mengakui guys bahwa dirinya membunuh ibunya, mungkin ya karena takut di penjara kali ya. Tapi akhirnya si Nicholas nih yang ngaku duluan gitu bahwa ya benar gitu, saya yang menusuknya atas permintaannya Gipsy. Dan akhirnya Gipsy juga mengakui semua perbuatannya dan mereka pun dihukum. Yang kalau Nicholas itu masuknya ke pembunuhan tingkat 1 di mana dia dihukum seumur hidup. Yang kedua itu Gipsy dihukum atas pembunuhan tingkat 2 di mana dia hanya dipenjara selama 10 tahun. Nah, ternyata guys, selama di penjara Didi juga sering melakukan wawancara ya sama pengacaranya untuk melakukan banding. Kenapa? Karena kan alasan dia membunuh ibunya tuh kan karena yang tadi ya, pelecehan, eksploitasi yang Didi lakukan terhadap Gipsy. Bahkan Gipsy mengaku lebih bebas pada saat hidup di penjara dibandingkan dengan hidup bersama ibunya. Dan bener aja guys, apa yang dikatakan oleh Gipsy ini semuanya benar guys. Jadi selama ini dia tuh nggak pernah sakit meskipun dia menjalani operasi dan lain sebagainya. Dia tuh sebenarnya sehat walafiat. Tapi kenapa para dokter bisa kecolongan gitu, bisa melakukan operasi padahal dia nggak sakit? Ternyata guys, si Didi itu pernah jadi perawat. Jadi dia itu bisa mendiagnosis atau pura-pura mengungkapkan gejala-gejala
yang membuat si Gipsy ini seolah-olah beneran sakit gitu. Jadi dokter-dokter dan perawat juga percaya. Nah, kalau misalnya ada dokter yang mulai curiga, kemudian kayak, "Bu, kayaknya ini anaknya nggak sakit deh, Bu. Kayaknya ini salah deh," gitu-gitu. Nah, kalau misalnya si Didi ketemu sama dokter kayak gitu tuh, nah dokter itu bakal ditinggalin sama si Didi dan Didi bakal berobat ke dokter lainnya. Gitu aja terus. Makanya hal ini bisa terjadi gitu, guys. Nah, saat mengetahui faktanya ternyata seperti ini, seplot twist ini, masyarakat juga jadinya sedikit iba gitu ya. Udah mah dia selama hidupnya aja dari orok sampai gede itu kayak di penjara gitu sama ibunya, apalagi sekarang harus dipenjara lagi gitu atas apa yang dia lakukan. Ya meskipun emang ngebunuh itu bukan hal yang benar ya guys, tapi kan ini alasannya juga kayak self defense gitu kan. Nah, oleh karena itu banyaklah tuh banding dan support dari orang-orang hingga pada akhirnya pada kemarin tuh Desember 2023 kemarin, Gipsy dibebaskan sebelum masa penjaranya habis. Kan harusnya tuh 10 tahun kan sampai 2025, tapi ini 2023 juga udah dibebasin karena ya itu keringanan yang tadi guys. Kemudian pada saat dia udah dibebaskan, dia langsung post foto freedom gitu di Instagramnya. Ternyata guys, Gipsy ini banyak loh followersnya di Instagram. Coba deh kalian cek aja Instagramnya Gipsy. Terus di sana dia juga ternyata sudah menikah dengan laki-laki lain. Dia ngepost gitu fotonya sama laki-laki berciuman gitu bahwa dia adalah suaminya gitulah ya captionnya tuh. Nah, kalau misalnya di antara kalian ada yang kayak, aduh kasihan dong si Nicholas udah mah cuman ngebunuh gitu, kayak itu kan atas permintaannya si Gipsy, tapi si Gipsy nikah sama orang lain guys. Awalnya aku juga sempat mikir dong, ini si Nicholasnya gimana dong, kasihan kan, dia kan sebenarnya ngebunuh itu atas permintaan si Gipsy, terus di hukumannya penjara seumur hidup gitu, jadi gak akan pernah keluar. Tapi si Gipsy-nya nikah sama orang lain. Tapi guys, setelah aku tahu fakta-faktanya tentang Nicholas, aku nggak jadi kasihan guys, karena ternyata si Nicholas juga sama-sama orang aneh. Jadi kita flashback dulu ya guys. Jadi pada saat Nicholas sama si Gipsy ini pacaran, mantan si Nicholas ini sempet ngechat tuh ke si Gipsy bahwa kayak, Gipsy, kamu jangan pacaran sama si Nicholas, dia tuh orangnya aneh, dia suka halu bla 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 bla. Bahkan si Gipsy juga baru ngeh gitu pada saat si Nicholas ngebunuh ibunya Didi, dia tuh terlihat tenang gitu, nggak ada gemeter-gemeternya, dia malah lebih menenangkan si Gipsy gitu kan. Pada saat itu si Gipsy masih deg-degan kan, kayak nutup telinga lah atau gimana segala macam. Nah, bahkan di situ si Nicholas lah yang menenangkan si Gipsy. Bahkan Nicholas juga mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang vampir yang sudah berusia 500 tahun. Aneh kan? Oke guys, jadi itu dia rangkuman ceritanya Gipsy Rose Blanchard. Nah, ternyata guys, dari kisah-kisahnya Gipsy ini banyak diangkat menjadi film dan banyak juga yang ngangkat jadi dokumenter-dokumenter. Kalian cari aja dah Gipsy Rose Blanchard gitu, bakal banyak banget film-film yang terinspirasi dari kisahnya Gipsy ini. So, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata, aku minta maaf banget ya. Dan kalau misalnya kalian ada fakta-fakta menarik lainnya tentang Gipsy Rose Blanchard ini, boleh banget komen di bawah. Atau misalnya kalian ada ide nih, aku harus bahas apa di next konten, boleh banget ya guys komen di bawah, karena aku kadang-kadang juga suka bingung next konten aku bikin konten apa ya. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.